Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmatul Gawe dengan NIM 3 digit terakhir adalah 055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bab dari geometri transformasi, yaitu adalah bab setengah putaran. Nah, saya dari PM 2024B dan dari kelompok 9, di mana bagian saya akan menjelaskan bagian materi yang telah dibagi, atau bagian saya adalah berikut. Yang pertama adalah teorema 4.4, di mana berbunyi satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri, sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Di mana kita dapat mengetahui buktinya adalah untuk garis tetap, misalkan G aksen itu garis melalui P, dan C itu adalah elemen dari G, di mana C itu tidak sama dengan P. Maka HP dalam kurung C itu sama dengan C aksen, dan segaris dengan C dan P karena P itu titik tengah dari C aksen. Nah, dengan demikian C aksen elemen G itu berlaku untuk setiap titik pada G, maka terjadi HP dalam kurung G itu sama dengan G aksen. Maka kita sudah membuktikan bahwa G adalah garis tetap. Kemudian kita berlanjut pada teorema 4.5, di mana berbunyi HA sama dengan MG MK. Jika G itu tegak lurus dengan K dan G berpotongan dengan K di titik A. Buktinya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah titik A, kemudian G dan K itu dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di A. Di sini kita sudah bisa melihat untuk yang pertama adalah P tidak sama dengan A. Karena garis G tadi itu tegak lurus dengan K kan, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal dengan G itu kita jadikan sebagai sumbu X. Jadi di sini sudah terlihat G itu sebagai sumbu X dan kemudian K itu sebagai sumbu Y. Jadi ini seperti yang bisa kita lihat, G-nya itu adalah sebagai sumbu X ya. Kemudian ditunjukkan bahwa untuk setiap P itu berlaku HA sama dengan MG MK dalam kurung P. Nah, oke, itu untuk A-nya yang tadi sebagai titik tengah ya. Oke, kemudian andaikan P, X, Y, P, X, Y itu tidak sama dengan A. Kemudian HAP itu sama dengan P double aksen, X1, Y1. Nah, karena HAP itu sama dengan P double aksen, maka A itu bisa dibilang sebagai titik tengah antara P aksen. Ini, jadi P ke P aksen itu titik tengahnya adalah A. Sehingga 0,0-nya itu sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Dari tersebut kita peroleh X1 ditambah X itu sama dengan 0, yang menghasilkan X1-nya adalah min X. Dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, kemudian menghasilkan Y1 yang adalah min Y. Artinya, HAP itu sama dengan min X, min Y. Itu untuk persamaan nomor 1. Kemudian komposisi pencerminannya, MG MK P itu sama dengan MG MKP sama dengan MG dalam kurung min X min Y, yaitu sama dengan min X min Y. Artinya MG MKP itu sama dengan min X min Y, itu untuk persamaan yang kedua. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh bahwa HAP itu sama dengan MG MAP. Jadi, terbukti bahwa HA itu sama dengan MG MKP. Kemudian, untuk yang kedua itu adalah P itu sama dengan A.
Berdasarkan definisi dari HAP sama dengan A atau yang pertama, lalu yang kedua itu MG MK A itu sama dengan MG A sama dengan A yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 di atas diperoleh bahwa HAA itu sama dengan MG MKA. Jadi terbukti bahwa HA itu sama dengan MG MK. Nah, berdasarkan pembuktian pada poin 1 dan poin 2, maka terbukti bahwa HA sama dengan MG MK. Jika garis G itu tegak lurus dengan K dan G itu berpotongan dengan K di titik A. Nah, kemudian kita berlanjut pada teorema 4.8, yaitu setengah putaran merupakan transformasi langsung. Sebelumnya saya membuatkan sedikit dulu sebelum kita ke teorema 4.8. Nah, karena tadi teorema 2 tadi membahas setengah putaran, teorema kali ini membahas setengah putaran lanjutan, di mana setengah putaran lanjutan itu lebih menekankan konsep lain seperti refleksi. Nah, setengah putaran lanjutan itu tidak lepas dari konsep setengah putaran dan pencerminan, karena kedua konsep ini saling terkait gitu. Setengah putaran lanjutan mengkombinasikan konsep setengah putaran dengan pencerminan. Kemudian kita akan kembali lagi membahas teorema 4.8, yaitu setengah putaran merupakan transformasi langsung. Yang pertama, kita akan ambil sembarang titik B dan C. Kemudian misal B aksen itu sama dengan HAB dan C aksen itu sama dengan HAC. Kita mengetahui bahwa orientasi ABC itu positif, kemudian orientasi AB aksen C aksen itu positif juga. Jadi, setengah putaran merupakan transformasi langsung. Oke, jadi untuk pembahasan soal di sini saya memilih salah satu soal dari setengah putaran lanjutan, yaitu jika S sama dengan X, Y itu di mana Y-nya adalah X kuadrat dan A itu adalah 3,1. Kita akan menentukan yang pertama, apakah B 3,7 itu adalah anggota atau elemen dari S aksen. Kemudian HA itu S. Nah, yang B tuliskan bersamaan S aksen. Sekarang kita akan ini. Jadi yang sudah saya kotakan itu adalah konsep dasar di mana jika ada sebuah titik P itu X, Y diputar setengah putaran terhadap titik pusat A, B. Maka bayangan P aksennya itu adalah X aksen, Y aksen. Dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian kita lanjutkan untuk menjawab soal A, yaitu apakah B 3,7 itu elemen dari X aksen sama dengan HAS. Yang pertama kita akan mencari tahu titik asal dari B itu sendiri sebelum dia menjadi 3,7. Yang pertama masukkan X di mana X-nya adalah 6 min X aksen. Karena titik pusatnya tadi itu 3,1 sedangkan A-nya adalah 3 kemudian B-nya 1. Kalau kita masukkan kan X-nya berarti 2A min X aksen ya. Berarti X-nya itu 6 min X aksen. Begitu pula dengan Y-nya. Nah, berarti kita dapat mensubstitusikan tadi X-nya yaitu menjadi 6 min 3 yaitu 3. Kemudian Y-nya adalah 2 min 7 yaitu menghasilkan 9. Setelah itu kita cek untuk ke substitusi S di mana Y-nya S itu adalah Y-nya sama dengan X kuadrat. Di mana Y aslinya kita menemukan Y 9, kemudian X kuadrat jika dimasukkan juga akan menjadi 9. Maka benar bahwa B itu termasuk dari elemen X aksen. Kemudian yang B itu kita akan menuliskan persamaan dari S aksen. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat di mana tadi konsep dasarnya kita masukkan Y-nya itu 2 min Y aksen, kemudian X-nya itu 6 min X aksen, dimana kita pangkatkan 2, lalu membuat perhitungan sebagai berikut, Y min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat, yang akan menghasilkan persamaan yaitu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 12 X aksen min 34. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bab ini untuk materi yang telah saya dapatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.